I want you to Oke, kalau gitu kita mulai dari job application process nih teman-teman. Teman-teman nanti boleh ini ya, jawab di kolom chat box gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kira-kira di sini ada nggak yang pernah ketika ngirim CV atau mungkin ngirim CV ke email atau mungkin ke job portal manapun gitu, tapi teman-teman ternyata nggak ada balasan atau mungkin nggak ada kabar atau mungkin langsung ditolak gitu. Ada nggak yang pernah? Boleh nih teman-teman di kolom chat. Oke, ada iya pas magang. Oke, lebih ke nggak ada balasan. Oke, pernah. Oke, ada lagi yang pernah? Atau ternyata semuanya malah ini nih. Oke, pernah. Oke, seringnya nggak ada balasan. Oke, pernah nggak ada kabar. Oke, iya pernah. Oke, oke aku bisa seperti pernah ya. Oke, pernah gak ada kabar dan gak ada balasan. Oke, mungkin berarti sebagian besar teman-teman di sini mengalami gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada kabar atau mungkin nggak ada balasan ketika teman-teman udah memberikan CV-nya teman-teman atau mungkin submit di job portal gitu. Padahal kan teman-teman juga pengen tahu gitu ya kabar dari CV teman-teman tuh gimana gitu. Oke, ini aku coba jelaskan sedikit gitu ya. Dari job application process, ini pertama itu teman-teman perlu tahu nih, kalau misalnya job application ini, ketika job itu dibuka, maka dari company itu adanya kebutuhan nih teman-teman gitu. Jadi ketika mereka adanya kebutuhan, mereka akan membuka job opening kayak gitu, yang mana nanti mungkin akan disebarkan di job portal, atau mungkin di tempat-tempat tertentu, atau mungkin sosial media, supaya teman-teman job seeker, fresh graduates, mahasiswa, dan lain-lainnya bisa nih lihat untuk si job opening ini kayak gitu. Nah, setelah dibuka, udah tuh teman-teman kan pada lihat mungkin ada job opening ABCDE gitu, banyak banget gitu ya job opening di job portal maupun di tempat-tempat lainnya gitu. Nah, tapi apakah memang nantinya ketika kita submit atau daftar itu apakah langsung ke recruiter? Nah, ini yang nantinya akan jadi permasalahan nih teman-teman, yang mungkin teman-teman jadi relate-nya di mana gitu. Oke, nah dari tadi job opening itu teman-teman daftar gitu ya, melamar ke posisi tertentu melalui misalnya teman-teman diminta untuk submit CV atau mungkin isi form atau kirim CV ke email tertentu gitu ya. Itu kan banyak banget ya teman-teman. Nah, nanti baru dari CV-nya itu nantinya teman-teman akan di-invite untuk interview biasanya, dan dari interview baru nanti teman-teman diberikan kabar teman-teman diterima atau enggaknya gitu. Nah, berarti kan filter yang paling awal banget ini adalah ketika teman-teman daftar dan ketika teman-teman memberikan CV. Jadi ini lumayan krusial gitu ya, teman-teman ini tuh yang menentukan teman-teman bakal di-invite untuk interview atau enggak gitu. Dan ketika nanti interview kan itu akan beda lagi ceritanya gitu ya. Oke, jadi kita akan fokus ke CV-nya nih teman-teman. Nah, oke. Kita sekarang tahu kalau misalnya job application process itu ada yang offline, ada yang online gitu ya. Dan karena memang kita kondisinya udah banyak yang online, dan bahkan webinar ini pun juga online, jadi memang kebanyakan akan online gitu ya ke depannya teman-teman. Dan kalau misalnya mungkin kita berkaca dulu gitu ya, kalau offline kita ngirimin CV ke kantornya, terus nanti atau kita ke kantornya ngasih CV-nya langsung, itu bisa langsung ke mejanya si recruitersnya gitu. Bisa langsung sampai, bisa langsung pegang, bisa langsung baca. Tapi online, ini beda teman-teman. Kalau online, mungkin kalau misalnya teman-teman diminta untuk kirim ke email gitu ya, mungkin bisa jadi akan langsung masuk tuh ke emailnya recruitersnya. Tapi itu juga bisa jadi disaring lagi sama recruitersnya dari misalnya subjek atau mungkin dari hal-hal lain gitu. Nah, apa nih yang nantinya membedakan lagi dari filter CV online ya teman-teman? Karena adanya applicant tracking system ini gitu. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang
memang banyaknya menggunakan applicant tracking system ini nih teman-teman. Karena pastinya banyak gitu ya teman-teman kebutuhan dari job seeker gitu yang sangat banyak, tapi mungkin job openingnya juga nggak sebanyak dari job seeker-nya gitu. Jadinya tentunya ketika job opening ini dibuka, perlu adanya filter gitu teman-teman. Nah, dari filter ini yang nantinya hanya memfilter kandidat-kandidat yang memang sesuai sama job opening yang udah dibuka tadi, yang sesuai dengan yang dia butuhkan, dan akan direview oleh recruiters-nya nih, teman-teman. Nah, mungkin di sini aku ingin sedikit memberikan data nih, teman-teman. Kalau misalnya, nah, memang hampir 75% dari resume ini atau CV nggak nyampe ke recruiters ini, teman-teman. Karena kenapa? Karena misalnya ada satu job opening yang dibuka gitu. Nah, yang daftar itu nggak cuma 10-20 orang, 100, bahkan bisa sampai ribuan, teman-teman. Bahkan 10 ribuan gitu. Bahkan aku pernah dengar juga ada yang sampai 20 ribu dalam satu job posting. Kayak gitu, itu luar biasa gitu kan. Tapi yang dibutuhkan berapa? Nggak mungkin kan 10 ribunya keterima gitu. Nah, makanya dari 10 ribu itu, tentu recruiters yang mungkin juga jumlahnya nggak banyak gitu ya, mereka harus mengecek gitu kan, dari semua 10 ribu itu mana nih yang memang serius, mana yang bagus, mana yang sesuai kebutuhan. Nah, makanya itu para recruiters itu menggunakan yang namanya applicant tracking system. Yang mana mereka dari 10 ribu itu dicari nih, mana yang difilter gitu ya, mana yang pendidikannya sesuai dengan job requirement-nya, mana yang memang serius, yang CV-nya tuh benar-benar dibuat sesuai ATS dan lain-lainnya. Nah, ketika difilter dari 10 ribu, mungkin bisa jadi 5 ribu atau 2 ribu, gitu, yang memang pas, yang memang sesuai, gitu. Nah, makanya ketika CV dari teman-teman nggak sesuai, nah, hilang deh tuh. Teman-teman mungkin jadi 5 ribu yang nggak kefilter, kayak gitu. Nah, itu sayang banget kan, karena aku percaya juga teman-teman di sini udah punya experience yang banyak. Skill juga pasti udah banyak lah ya, apalagi kan teman-teman lulusan kuliahan gitu ya. Itu pasti banyak skill yang udah teman-teman punya gitu. Nah, itu sayang banget ketika teman-teman tidak mengemas itu semua ke dalam CV yang memang merepresentasikan teman-teman ke dalam CV itu, supaya recruiters tuh tahu ini tuh kualitas teman-teman kayak gitu. Nah, makanya memang hampir ya dikabarkan 90% lah untuk company yang besar gitu ya, karena memang kebutuhan untuk rekrutmennya itu juga besar dan yang memang peminatnya juga besar, makanya mereka akan pakai ATS ini, teman-teman, kayak gitu. Jadi memang penting ketika kita tahu bagaimana sih proses dari job application ini dan posisi kita di mana, supaya kita bisa masuk ke dalam proses itu dengan baik gitu, dan menyesuaikan proses itu agar kita juga bisa berada di dalam orang-orang yang memang sesuai kebutuhan itu gitu ya. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang nanya gitu ya. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa stand out dan bisa dinotis nih sama recruiters gitu? Karena lawan kita nggak, ya tadi nggak cuma ratusan, nggak cuma lulusan sangkatan gitu ya, tapi dari seluruh Indonesia atau mungkin dari negara lain gitu ya. Jadi teman-teman ini perlu mempersiapkan diri teman-teman kayak gitu. Oke. Kita bikin pengandaian gitu ya, misalnya teman-teman. Misalnya di sini ada fresh graduates gitu ya. Misal namanya siapa ya? Ani sama Anto deh. Tapi kayaknya Ani sama Anto mah nggak ada yang relate kali ya. Di sini ada nggak yang namanya Ani sama Anto? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak ya? Atau siapa ya? Atau Cinta sama Rangga deh. Oke, ceritanya ada 2 profil lulusan nih ya teman-teman. Yang namanya Cinta sama Rangga gitu. Nah, si Cinta ini anaknya aktif banget di organisasi, experience-nya banyak banget gitu ya. Tapi kalau si Rangga ini ya yang biasa aja gitu, ikut organisasi tapi biasa aja gitu. Terus juga Cinta ini sama Rangga ya IPK-nya sama lah kayak gitu. Terus juga semuanya kemampuannya mirip-mirip kayak gitu. Tapi mungkin bedanya di experience kayak gitu. Dan mungkin mereka juga sama nih gitu, lulusannya sama gitu, terus juga sama-sama dari fakultas yang sama gitu, andaikan gitu ya. Nah, tapi ketika mereka
coba untuk apply ke suatu job. Nah, ternyata yang dipanggil interview duluan nih si Rangga gitu. Nah, Cinta bertanya-tanya, kenapa ya si Rangga kok bisa dipanggil duluan padahal kayaknya dari segi experience banyak anakku deh gitu ceritanya gitu. Nah, akhirnya Cinta tanya nih sama si Rangga, gimana sih caranya supaya CV kita tuh kelihatan gitu sama recruiters, kok kamu bisa sih gitu. Nah, si Rangga bilang, coba lihat mana CV kamu, kayak gitu. Wah, ternyata CV-nya Cinta ini tuh 10 lembar, teman-teman. Jadinya ya gimana recruiters mau lihat gitu kan. Karena udah terlampau banyak banget, dan hal-hal yang nggak penting ini tuh dimasukin gitu ya sama Cinta tuh semuanya, karena saking banyaknya experience gitu ya dari TK, SD, SMP gitu, semuanya lomba dimasukin gitu kan, bener-bener semuanya gitu. Nah, pas Rangga lihat itu mungkin beda nih sama CV-nya Rangga yang efektif gitu, yang emang komponen-komponennya yang dibutuhin aja gitu sama si recruiters gitu, yang memang dibutuhkan dari job yang mau di-apply gitu. Karena Cinta ini ternyata sampai masukin hobinya renang gitu, misal sama masak gitu. Padahal uh, yang di-apply sama dia nggak ada hubungannya nih, kayak gitu. Nah, makanya Cinta tuh akhirnya nanya, gimana sih komponen CV yang efektif gitu. Oke, nah ini untuk komponen CV yang efektifnya, akhirnya dikasih tahu nih sama Rangga. Duh, macet. Oke. Nah, ini komponen CV yang efektif nih, yang ada di CV-nya si Rangga. Ini tapi ini di John Doe. Oke. Nah, apa aja sih yang harus teman-teman cantumkan di dalam CV gitu? Apakah experience lomba dari SD perlu dicantumin? Apakah lomba masak se-RT dicantumin gitu? Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama ini ada profile dan contact information. Ini yang nantinya bagian paling atas ya, yang teman-teman nanti perlu cantumkan di dalam CV gitu. Yang mana teman-teman bisa cantumkan full name teman-teman, address, tapi berupa kota atau negara aja gitu ya. Terus juga email, yang email kerja teman-teman gitu ya, email profesional gitu. Terus juga nomor teman-teman, dan juga ada sosial media kayak LinkedIn gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngasih additional points-nya juga, teman-teman bisa kasih personal summary-nya teman-teman. Ringkasan tentang diri teman-teman yang sesuai dengan job yang teman-teman lamar. Gitu. Terus kemudian ada education dan academic history, yang mana teman-teman tuliskan last education yang berkaitan sama job application-nya ini aja. Gitu. Jadi nggak usah perlu dari SMP, itu nggak perlu gitu, SD nggak perlu gitu. Jadi kalau misalnya pun teman-teman mau masukin SMA gitu ya, mungkin perlu gitu ya, misalnya ya boleh, cuman biasanya ya paling S1-nya teman-teman aja gitu. Kalau misalnya teman-teman lulusan S2 ya S1 sama S2-nya teman-teman gitu. Terus tuliskan teman-teman kapan lulusnya, terus juga dari kapan sampai kapan gitu ya, terus juga nama sekolah, fakultasnya, jurusan gitu. Nah, itu boleh teman-teman tuliskan di situ gitu. Nah, selanjutnya ada professional experience nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan work atau related experience yang bisa teman-teman tuliskan gitu. Misal mau magang itu bisa, organisasi juga bisa, exchange juga bisa, kepanitiaan juga sebenarnya bisa gitu. Jadi memang yang professional experience teman-teman ini sebenarnya bebas gitu ya. Apa yang teman-teman pernah punya dan pernah lakukan itu boleh gitu. Nah, ini nantinya juga akan teman-teman tuliskan gitu ya, pengalamannya apa, terus juga dari kapan sampai kapan, terus summary dari experience-nya teman-teman gitu. Nah, nanti untuk experience ini akan didetailkan lagi nih ya penjelasannya. Nah, kemudian ada awards and honors, misalnya teman-teman punya tadi misalnya menang lomba yang memang sesuai ya gitu ya teman-teman. Terus juga siapa yang memberikan award-nya, terus juga kapan itu di award-nya kayak gitu. Terus juga di sini ada skills. Skills-nya ini bisa teman-teman tuliskan hard skill atau soft skill teman-teman gitu. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya skill-skill lebih technical atau computer skills, itu boleh didetailin juga ya teman-teman kayak gitu. Biasanya itu kan penting ya buat yang berupa technicals atau mungkin komputer atau mungkin work related skills-nya gitu. Dan language juga boleh teman-teman, penting juga. Nah, habis itu ada certification atau portfolio link.
Nah, biasanya ada nih sertifikasi-sertifikasi yang memang menunjang teman-teman yang punya skill-skill tertentu gitu ya. Misalnya teman-teman punya skill digital marketing, terus sertifikasinya di mana, itu bisa gitu. Atau mungkin ada sertifikasi-sertifikasi lainnya yang memang harus ada, karena untuk membuktikan teman-teman punya skill itu gitu. Terus juga ada portfolio link, misalnya teman-teman yang mau apply ke bidang-bidang kreatif gitu ya biasanya. Nah, untuk yang bidang-bidang kreatif ini perlu teman-teman masukkan portfolio link. Oke. Nah, ternyata nih si Cinta udah nih ngikutin semua si efektif CV ini kayak gitu. Tapi ternyata kok masih belum ada jawaban juga sama recruiters ya. Nah, kira-kira apa sih yang masih salah gitu. Nah, pas ternyata dilihat, wah, ini masalahnya ada ini mah kenanya ada di experience gitu. Nah, emang experience-nya kenapa sih gitu? Ternyata experience-nya Cinta tuh nulisnya benar-benar yang semua-muanya gitu. Berupa paragraf, diceritain semua dari awal sampai akhir gitu. Padahal harusnya gimana sih kita bisa menuliskan experience yang kita punya secara efektif kayak gitu. Oke, nextnya, nah gimana sih caranya kita menuliskan experience kita yang kita punya gitu ya, nggak perlu banyak gitu, yang kita punya gitu, yang ada supaya bisa jadi lebih efektif gitu, dan gimana supaya bisa lebih ngena ke recruiters gitu. Oke, nah si Rangga punya tips-tips nih buat teman-teman gimana sih caranya uh, experience teman-teman ini bisa dituangkan dengan baik gitu. Oke, ada beberapa. Yang pertama ini, teman-teman bisa describe apa yang udah teman-teman lakukan di dalam experience itu, lalu impact apa yang teman-teman buat di dalam experience itu atau yang udah teman-teman capai. Misalnya, teman-teman ikut organisasi kepanitiaan gitu ya, bikin acara webinar kesehatan gitu ya, misalnya kayak gitu, kampanye kesehatan. Nah, dengan target misalnya mahasiswa, misalnya target dan lain-lain gitu. Nah, itu kira-kira selama teman-teman menjalani organisasi itu, kepanitiaan itu, gimana target teman-teman tercapai atau enggak gitu? Apakah bagaimana usaha teman-teman dalam mencapai itu gitu? Apakah memang sesuai gitu, misalnya ternyata hasil dari acaranya ini 100% mendapatkan feedback yang baik gitu dari audiens gitu. Nah, itu bisa teman-teman cantumkan di situ. Jadi memang lebih ke apakah yang teman-teman lakukan ini nggak sekedar teman-teman lakukan aja gitu. Tapi teman-teman tuh tahu tujuan teman-teman dalam melakukan organisasi waktu itu, dan juga teman-teman tahu pencapaiannya segimana gitu. Nah, itu yang penting ya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa pakai action words atau keywords yang relevan dengan job description-nya dari posisi yang teman-teman lamar ya. Gitu. Karena misalnya teman-teman ngelamar di posisi creative design gitu misalnya. Terus teman-teman pakai keywords-keywordsnya yang malah nggak ada nih di job description-nya gitu. Misalnya membuat desain dan lain-lain itu ternyata jauh gitu. Ya pastinya nanti teman-teman nggak akan dilihat CV-nya gitu. Karena yang pertama kali dilihat pasti yang relevan dengan job description-nya. Karena kan tadi balik lagi ya, company itu buka job opening karena mereka punya kebutuhan. Nah, kebutuhannya udah mereka sampaikan di job opening-nya melalui job description, melalui job requirement. Makanya teman-teman mungkin kadang suka cuma lihat title-nya gitu ya, terus apply gitu. Nah, lebih baik teman-teman mulai sekarang mindful. Job description-nya apa, sesuai nggak sama diri teman-teman, requirement-nya teman-teman sesuai nggak, kayak gitu. Kalau sesuai, bikinlah CV yang sesuai dengan job description dan requirement tersebut. Yang ketiga, usahakan jangan menggunakan akronim gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya akronim-akronim itu nggak cuman itu bisa jadi misleading gitu atau jadi misinterpretasi, tapi bisa aja kalau misalnya kayak satu akronim gitu ya, terus teman-teman udah ngasih tahu kepanjangannya apa, takutnya kan recruiternya juga nggak tahu ini maksudnya apa gitu kan, daripada nantinya misinterpretasi, lebih baik teman-teman memberikan kepanjangannya dulu, baru mungkin akronimnya boleh gitu. Tapi memang harus diberikan sejelas-jelasnya gitu. Nah, yang keempat, ini relate juga dengan yang pertama, dikuantifikasi result dan impact-nya teman-teman. Jadi, ketika teman-teman tadi udah punya experience, jadi tuh impact dari experience teman-teman tuh apa gitu. Misalnya tadi teman-teman bikin campaign kesehatan untuk mahasiswa gitu misalnya. Nah, ternyata yang datang ini
melebihi ekspektasi 200% bahkan attendance-nya kayak gitu. Nah itu bisa teman-teman tuliskan gitu, karena jadinya recruiter tuh tahu, oh teman-teman tuh ternyata ketika punya suatu experience atau misalnya ketika lagi menjalankan suatu experience, teman-teman tahu tujuan teman-teman, terus juga teman-teman tahu prosesnya, teman-teman tahu seberapa tercapainya, dan nanti mungkin bisa aja kan teman-teman nantinya akan diundang ke interview untuk ngebahas nih ternyata pencapaian itu kayak gimana gitu. Nah itu kan akan lebih menjadikan teman-teman apa ya, poin plus gitu untuk di CV teman-teman. Oke, mungkin kalau cuman kayak tips doang, aduh masih bingung kali ya gimana sih caranya buat nulisin gitu. Oke, kita kasih case study nih teman-teman. Nah, jadi coba teman-teman bantu nih si Cinta yang mau apply ke content creator intern dengan job description sebagai berikut. Nah, kira-kira baiknya si Cinta ini nulisnya yang A atau yang B ya teman-teman, supaya experience-nya benar-benar tergambarkan dan memang sesuai dengan ATS gitu. Mungkin boleh dijawab oleh teman-teman via chatbox. Oke, ada yang jawab A. Oke. Oh, A, Kak. Oke. Oke, ada yang B nggak nih? Ada yang jawab B nggak nih? Oke, coba aku lihat ya di chatbox-nya. Oke, A. Sejauhnya aku cuman lihat A nih. Nggak ada yang jawab B. Nggak ada yang jawab B. Oke, A. Oke, coba kita lihat ya teman-teman gimana nih. Jawabannya. Nah, jawabannya ini ternyata A nih, benar teman-teman yang jawab A. Oke. Pada jawab A nih ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang jawab A gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah lihat gitu. Secara sini teman-teman lihat, kalau misalnya cara kuantifikasi, ini di yang A, teman-teman bisa lihat kalau misalnya udah ada 30% dalam 1 bulan gitu ya. Jadi pencapaiannya kelihatan, terus apa sih yang dia buat, berapa yang dia buat, terus misalnya ngapain aja, itu tuh jadi lebih jelas daripada yang B, meskipun yang B itu lebih banyak kata-katanya gitu ya, lebih mungkin lebih deskriptif, tapi kurang apa ya, kurang menggambarkan apakah dia cuma ngerjain itu aja atau sebenarnya dia aware gak sih sama tujuan dia mengerjakan itu tuh punya target berapa gitu. Karena kan setiap perusahaan biasanya punya target ya gitu teman-teman. Nah, gimana sih caranya teman-teman menghadapi target itu tuh nggak kelihatan di sini gitu. Nah, jadi memang baiknya teman-teman buat secara kuantifikasi. Kenapa? Kenapa dikuantifikasi? Karena kalau secara kualitatif sifatnya masih objektif gitu. Masih subjektif, sorry. Nah, kalau misalnya udah dikuantifikasi, itu akan lebih objektif dan orang yang akan membaca CV teman-teman jadi lebih paham. Oke. Nah, kita coba satu kali lagi ya. Nah, ceritanya si Cinta juga mau apply nih ke event organizer dengan job description sebagai berikut. Kira-kira yang benar itu yang A atau yang B nih teman-teman? Boleh dijawab lagi? Oke, kalau gitu mungkin kita langsung lihat aja kali ya jawabannya. Boleh mungkin untuk Mbak Sarah? Oke, jawabannya ini adalah A nih teman-teman. Nah, mungkin yang kegocek-gocek gini ya. Jawab B itu sebenarnya teman-teman coba lihat dulu nih. Tadi kan akronim dan singkatan-singkatan ini teman-teman harus hindari gitu ya. Karena ini memang paling banyak banget salah gitu. Karena ketika misalnya dari recruiters gitu ya, ngelihat CV terus yang ini akronim apa gitu, karena kan nggak semua orang tahu gitu arti dari akronimnya apa. Misalnya SDGs, mungkin ini udah umum banget gitu, cuman ketika ada aja pastikan orang yang nggak tahu gitu
SDGs itu apa gitu. Jadi usahakan memang dijabarkan gitu si akronimnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kayak ngasih istilah-istilah gitu ya yang ternyata jangan cuma teman-teman doang yang tahu, itu tuh sangat apa ya, membahayakan ya teman-teman, karena takutnya akan jadi misinterpretasi. Misalnya ada SDGs lainnya gitu ya, mungkin di company-nya ada campaign SDGs lainnya gitu kan, takutnya akan beda gitu ya maknanya teman-teman. Nah terus juga di sini misalnya dapat funding gitu ya, 15 juta gitu, tulis aja 15 juta gitu, 15 million atau pokoknya yang memang jelas. Kalau misalnya pakai istilah gitu itu agak bingung gitu ya teman-teman. Jadi takutnya ini maksudnya 15.000 kok ada Kak gitu. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan detail-detail kayak gini. Karena detail-detail yang kayak gini akan terscan lewat ATS teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini coba lebih detail gitu ya. Jadi memang dalam penulisan CV kita juga harus selalu mindful, selalu berhati-hati gitu untuk misspelling, untuk error, karena kalau misalnya teman-teman diceknya pakai ATS gitu, nanti kan yang akan lebih lulus duluan nanti teman-teman yang orang-orang yang detail gitu kan, orang-orang yang mereka sampai sedetail error pun nggak ada gitu, misalnya kayak tipe itu nggak ada gitu. Nah itu kan pasti akan orang-orang yang dicari oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin CV tapi kayak nggak dicek lagi, nggak dilihat secara detail, nah itu yang jadi poin nih nanti teman-teman, supaya teman-teman cek dan recheck lagi CV-nya teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, sekarang ada yang nggak kalah penting lagi, yaitu namanya personal summary. Coba di sini aku mau cek dulu, teman-teman di sini ada nggak yang udah nulisin personal summary di CV-nya? Yang udah nulis personal summary di CV-nya. Oke, sambil nunggu ini sambil ada lagu-lagu gitu ya, biar teman-teman juga nggak tegang-tegang banget gitu. Dan juga santai aja gitu, tapi jangan sampai tidur juga gitu ya. Oke. Wah, ini belum ada. Udah. Oke, ini siapa yang udah? Vanessa udah. Gausi udah. Aldi udah, tapi bingung cara nulis personal summary-nya. Brigita udah. Oke. Dan Bagus udah. Oke, aku bisa simpulkan mungkin ya dari 294 yang udah baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 7 gitu ya. Ya sekitar 10 lah ya gitu. Nah, sebenarnya personal summary ini juga penting ya teman-teman gitu, karena ini benar-benar jadi additional plus banget gitu. Kadang kita suka yang ngapain sih bikin personal summary gitu ya, padahal ini poin plus ya teman-teman, karena teman-teman di dalam personal summary ini bisa mencantumkan hal-hal yang ada di CV teman-teman secara ringkas gitu ya, tentang diri teman-teman yang ada kaitannya dengan job yang teman-teman apply. Nah, ini ada beberapa tipsnya tadi ya. Yang nomor 1 tadi, keep it short. Jadi ya nggak usah panjang-panjang amat, nggak usah 2 paragraf gitu ya, nggak usah salaman juga gitu. Nah, jadi memang yang relevan dengan job yang teman-teman apply gitu. Jadi ketika teman-teman lihat job description-nya apa, nah kira-kira kesesuaian teman-teman dengan si posisi itu bisa teman-teman tuangkan di personal summary. Ya, jadi bisa dituangkan seperti itu. Nah, ini juga mungkin tadi menjawab yang Fanny Novita gitu ya. Udah Kak, tapi sederhana. Iya, bagus. Justru memang harus sederhana juga sih sebenarnya gitu. Jangan yang terlalu panjang-panjang banget, itu lebih baik tidak perlu gitu. Jadi memang yang tidak perlu tidak usah, karena ini namanya juga summary gitu ya teman-teman. Nah, terus juga teman-teman tuliskan hard skill dan soft skill yang memang berkaitan juga sama job yang teman-teman lamar. Terus juga boleh disebutkan juga background-nya teman-teman secara educational atau profesional. Terus juga tadi balik lagi quantify relevant accomplishment-nya teman-teman. Jadi pencapaian teman-teman mungkin yang paling gede gitu ya, teman-teman pernah kemana gitu, misalnya lomba ke luar negeri gitu, misalnya, atau ikut project apa gitu yang gede, nah itu bisa teman-teman masukin di yang nomor 4 gitu. Tapi memang yang summary dan memang yang signifikan, yang sesuai dengan job yang teman-teman lamar. Terus juga terakhir ada yang teman-teman usahakan
hindari buzzword ya teman-teman, kayak misalnya yang kayak hardworking, driven, trustworthy itu tuh udah terlalu banyak gitu. Biasanya kalau misalnya kalian misalnya teman-teman punya CV, terus habis itu di scan di ATS, kalau misalnya ada kata-kata ini, biasanya tuh bakal muncul ini tuh termasuk buzzword gitu, buzzword yang kayak gak ada artinya gitu, karena terlalu banyak banget orang yang nulis ini gitu. Jadi lebih baik teman-teman kasih tahu skill teman-teman, kemampuan signifikan teman-teman, daripada teman-teman cuma bilang saya orangnya hardworking gitu, saya orangnya trustworthy gitu. Jadi lebih baik memang yang sesuai aja gitu ya teman-teman, karena kan pasti semua pekerjaan juga butuh semua yang hardworking gitu ya. Mungkin kalau misalnya cuman tips doang gitu kayak tadi kurang gitu ya. Coba teman-teman kita coba di case study berikutnya nih. Mungkin boleh dari Mbak Sarah untuk next. Nah, oke, di personal summary. Ceritanya si Cinta lagi nih. Kita balik lagi. Si Cinta mau nulis personal summary untuk content marketing. Nah, job description-nya sebagai berikut. Nih, teman-teman baca ya job description-nya, terus sesuaikan dengan kira-kira nulisnya mau A atau yang B. Gitu. Oke, udah ada yang jawab. Ini B. B. Oke, B, B, B. B, better. B, B, B. Ada yang jawab A. Ini yang jawab A. Oke, aku tunggu sampai 13.04 nih. Teman-teman mungkin masih ada yang mencerna juga kali ini. Teman-teman juga pada cepet ternyata ya jawabnya. Keren, keren, keren. Oke, B. Oke, B, B. Wah, langsung banyak nih. B, B. Oh, ada yang A nih, ada yang A. Oke, B, Kak. Oke. B. Masih banyak. Masih banyak yang B. Masih banyak yang B. B, oke. 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 Oke, yang belum pernah jawab, ayo sekarang jawab ya, teman-teman. Sekarang jawab. Oh, ada yang A, ada yang A, ada yang A. Oke. Oke, 13.95. Mungkin kita lihat ya. Jawabannya apa? Boleh mungkin. Oke, jawabannya benar teman-teman B. Wah, berarti udah banyak yang udah bener nih jawabannya gitu ya. Nah, mungkin next time teman-teman bisa nih buat bikin personal summary-nya karena udah oke nih. Oke, kita bahas. Nah, kalau untuk yang A, mungkin teman-teman bisa lihat nih ada apa ya istilahnya dia memberikan statement kalau dia itu seorang expert. Padahal di sini expertnya ini masih kurang jelas gitu teman-teman. Karena apakah expertnya itu certified atau misalnya apa itu tuh kurang jelas. Jadi memang usahakan teman-teman hindari menggunakan kayak kata teman-teman tuh expert atau mungkin udah profisiensinya tuh udah level master dewa gitu. Itu mungkin itu branding ya teman-teman, itu branding gitu. Cuman ketika teman-teman tidak bisa membuktikan itu nanti akan backfire ke teman-teman gitu. Jadinya lebih baik teman-teman berikan yang sudah objektif, berikan yang sudah jelas gitu. Kecuali memang teman-teman kayak certified content marketer expert by bla 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 with bla bla bla. Nah, itu oke. Tapi kalau misalnya belum jelas, lebih baik jangan kayak gitu. Dan juga misalnya menyebutkan educational background-nya apa, itu harus jelas juga gitu. Di sini juga ada buzzword gitu, ke teman-teman yang udah baca secara detail gitu ya. Nah, kalau untuk yang B, nah ini kan udah dijelasin gitu ya, educational background-nya apa, sesuai nih sama misalnya job description-nya, terus juga achievement-nya dia apa, terus juga dia itu udah pernah ngerjain apa aja yang berkaitan dengan si job description-nya gitu. Nah, nanti kan berarti sebagai recruiter misalnya aku gitu ya, ngelihat si Cinta, kalau nulis yang B, oh berarti si Cinta nih sesuai nih sama yang aku cari untuk posisi content marketing gitu. Jadi teman-teman harus lihat lagi dari job description-nya yang pernah teman-teman lakukan di dalam experience teman-teman.
Nah, itu bisa teman-teman masukkan tuh di situ yang memang signifikan, yang memang relate gitu dengan si job description atau dengan job postingnya gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, terus apa sih do and don'ts-nya dari pembuatan CV gitu ya? Nah, mungkin di sini aku cuman ngerangkum beberapa aja nih gitu ya. Untuk do's-nya sendiri, kita mulai dari do's. Di sini, teman-teman tadi yang selalu aku tekankan, fokuskan skills, experience, dan lain-lainnya yang memang sesuai dengan role yang teman-teman apply. Jadi ketika itu nggak berkaitan, lebih baik dihindari daripada teman-teman itu punya poin bagus gitu. Tapi nggak kelihatan, karena kebanyakan yang ditulis gitu. Kebanyakan yang ditulis, terus jadi nggak ternotis deh. Akhirnya ketika di ATS-in, lebih banyak faktor yang kurang relate gitu. Nah, lebih baik teman-teman memang difokuskan gitu. Nah, terus juga pakai bullet points ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nulis experience, usahakan bullet points. Jangan paragraf. Terus habis itu tadi cek lagi CV-nya teman-teman, cek sekali, 2 kali, 3 kali. Misalnya teman-teman ngerjain 1 kali semalam gitu kan. Nah, besoknya teman-teman coba minta teman atau minta senior atau minta siapapun buat ngecekin kayak gitu. Karena ini juga penting teman-teman kayak gitu. Jadi karena pasti kalau ketika teman-teman itu ada typo gitu ya, wah berarti ini orang nggak detail dong. Apalagi dia job requirement-nya ada perlu attention to detail, wah itu udah nggak banget gitu kan. Nah, kan sayang ya teman-teman udah punya experience banyak, udah punya skill, tapi gara-gara nggak detail, ya di skip gitu. Nah, terus tadi include personal summary teman-teman. Terus juga list experience teman-teman secara reverse chronological order. Jadi kayak yang dari paling terbaru sampai yang dulu-dulu gitu. Nah, ini juga perlu konsisten ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nulis experience, nulis education, atau mungkin achievement, itu juga kayak gitu. Jangan tiba-tiba dari yang paling lama gitu ya. Jadi biar teman-teman kelihatan konsisten. Nah, terus don'ts-nya apa gitu. Oke, yang pertama di sini berkaitan sih ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman usahakan jangan pakai CV yang sama, template CV yang sama ke semua job application gitu. Mungkin coba deh, aku mau ngetes juga. Sini siapa yang kalau misalnya nge-apply ke job itu satu CV buat semuanya? Ada nggak? Oke, Parina Vitami. Oke. Nadia aku, Alvin saya. Oke. Oke, oke. Oke, pasti ada nih. Iya, justru karena itu ya teman-teman. Ini jadi poin yang perlu teman-teman ketahui juga. Kalau misalnya sebagai recruiters kita lihat CV-nya teman-teman tuh kayak CV yang uh, all in one aja gitu misalnya. Padahal nggak nyambung-nyambung banget sama job description. Itu tuh kelihatan teman-teman tuh ya apa ya kurang serius gitu buat nge-apply ke job itu. Tapi kalau misalnya teman-teman spesifikasikan CV teman-teman, terus juga ada keterangan yang memang membantu teman-teman tuh lebih spesifik memang ingin apply ke job tersebut, berarti kan itu akan memberikan kesan, wah kandidat ini serius untuk apply ke perusahaan saya, kayak gitu. Jadi kan ada kesan kayak gitu dari teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman all in one gitu ya, semuanya semua experience cantumin semuanya yang pernah gitu, terus kayak apply gitu, mungkin jadi kayak gambling aja gitu, mana yang dipanggil mana yang enggak. Padahal kan teman-teman seharusnya mindful dari apa yang teman-teman kerjakan itu sesuaikan dengan apa yang teman-teman jadi tujuan gitu. Jadi mungkin baik lagi nih, ketika teman-teman punya tujuan, teman-teman harus tahu nih prosesnya, teman-teman harus betul-betul tahu apa yang ingin teman-teman capai. Nah, terus juga jangan include tadi experience yang nggak relate gitu ya, lomba makan kerupuk menang nomor 1 gitu. Ya itu keren banget gitu, cuman jangan gitu ya, jangan di CV gitu. Kecuali memang ada ya pembukaan buat itu gitu. Terus ini juga ada teman-teman nggak perlu masukin personal data yang terlalu relevan gitu. Misalnya kayak umurnya benar-benar ditulis
23 tahun gitu, jangan gitu ya. Tapi cukup bulan, tahun aja gitu. Terus juga mungkin untuk religion, hobbies, marital status itu sebaiknya nggak perlu teman-teman gitu, karena takutnya teman-teman juga harus ini ya, kan teman-teman juga mungkin sering dengar juga kalau misalnya CV, jangan sampai teman-teman input data-data sensitif punya teman-teman punya teman-teman di dalam CV teman-teman, karena takutnya nanti akan disalahgunakan. Kita nggak pernah tahu kan nantinya akan disalahgunakan seperti apa. Jadi lebih baik teman-teman minimalisir nomor-nomor yang sensitif kayak nomor KTP itu sebaiknya jangan nih teman-teman. Itu jangan sampai di cantumkan gitu, misalnya alamat lengkap sampai nomor gang RT itu jangan gitu ya, karena memang itu tidak dibutuhkan sebenarnya, kecuali memang nanti teman-teman udah diterima baru itu mungkin dibutuhkan, tapi ketika masa rekrutmen biasanya itu nggak dibutuhkan ya teman-teman, jadi teman-teman perlu hati-hati juga. Terus juga jangan include false information, yang mana misalnya kayak teman-teman pura-pura udah punya experience di tempat ABC gitu, itu jangan ya teman-teman, karena biasanya bakal ketahuan juga nanti akhirnya gitu. Ketika teman-teman misalnya dipanggil interview, terus nggak tahu gitu ya, wah itu bahaya banget, bisa-bisa teman-teman di blacklist gitu kan. Nah, terus juga untuk yang kompetensi level buat skill. Nah, ini tadi yang mungkin udah sempat aku mention, kalau misalnya kompetensi ini ketika memang sifatnya subjektif, lebih baik dihindari ya teman-teman, karena kita kan nggak tahu ya, misalnya teman-teman tulis nih, misalnya bisa Python 3/5 gitu. Ada nggak yang kayak gitu juga? Terus kayak misalnya digital marketing gitu, 4/5 gitu. Kemampuannya, expertnya gitu. Nah itu kan sebenarnya kurang relevan ya, karena kan bisa jadi 4/5 buat kita, diartikan dengan 4/5 dari recruiters itu beda. Makanya lebih baik memang cantumkan yang sudah objektif gitu ya teman-teman, memang punya sertifikasinya, skornya berapa, kayak mungkin teman-teman punya skill language gitu, Inggris gitu ya, TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa, itu boleh teman-teman, karena itu udah objektif, dan itu nantinya juga bahkan akan jadi nilai plus buat teman-teman. Oke, mungkin boleh di next. Oke, nah di sini selain teman-teman mengirimkan CV gitu ya, biasanya di job portal atau mungkin job opening atau mungkin ya di mana-mana, itu biasanya akan diminta beberapa supporting dokumen yang menjadi pelengkap CV. Nah, ini yang kadang juga teman-teman bisa jadi kurang apa ya, aktif untuk memberikan supporting dokumen ini gitu. Yang mana sebenarnya juga bisa jadi nilai plus. Yang pertama ada cover letter. Ini kadang kan suka sifatnya opsional ya. Tapi kalau misalnya saran dari aku, ini sangat wajib ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman apply gitu, apalagi lewat email, itu kosongan cuma di CV doang, aduh itu jangan ya teman-teman, jangan. Jadi teman-teman usahakan pakai cover letter yang memang isinya bagi pesan teman-teman bahwa ingin melamar ke posisi tersebut, dan summary dari CV teman-teman gitu, supaya recruiter jadi tertarik gitu buat lihat CV teman-teman gitu dari cover letternya. Misal kayak teman-teman deh mau beli buku gitu, terus lihat sinopsisnya dulu kan, terus baru kepo pengen beli bukunya, terus baca bukunya. Nah itu sama teman-teman. Nah teman-teman ketika kasih cover letter tuh kayak kasih sinopsis ke recruiter buat ayo baca CV aku dong kayak gitu. Jadi teman-teman usahakan pakai cover letter gitu. Terus juga nah ini portofolio buat teman-teman yang mungkin apply ke desain, kreatif, ini wajib banget juga ya teman-teman. Jadi ketika biasanya kayak buat posisi-posisi kreatif atau desain itu, mereka akan lihat portofolio teman-teman. Karena percuma dong kalau misalnya teman-teman tuliskan teman-teman bisa Photoshop gitu, tapi portofolionya nggak ada. Gimana caranya kita bisa tahu teman-teman jago Photoshop gitu kalau nggak ada portofolionya? Nah, ketika teman-teman, berarti kan kalau teman-teman udah bisa Photoshop gitu ya, pasti kan pernah menggunakan, pasti punya input. Nah, itu boleh teman-teman jadikan portofolio gitu. Jadinya dari segi recruitersnya juga tahu gitu kalau misalnya teman-teman tuh punya kemampuan di sini dan beneran punya experience gitu. Kemudian ada recommendation letter dan transcript atau certification. Ini biasanya yang
memang opsional gitu ya. Kalau misalnya opsional ini biasanya ketika diminta gitu ya. Misalnya kadang kan suka ada yang minta rekomendasi dari supervisor sebelumnya, atau mungkin rekomendasi dari dosen, atau mungkin ada juga yang butuh transkrip. Misalnya kalau misalnya teman-teman perlu administrasinya di-checking gitu ya, itu biasanya kayak gitu. Atau mungkin skill-skill tertentu yang sertifikasinya harus benar-benar dicek gitu ya, yang memang benar-benar ada, itu biasanya diminta. Tapi kalau diminta biasanya optional banget sih ini. Dan jangan sampai oversharing juga sebenarnya. Oke. Mungkin next-nya. Nah, tadi kan udah banyak banget ya gitu ya. Kita bantuin Cinta ini ceritanya. Udah ngasih tahu tadi komponen-komponen CV-nya apa yang emang efektif, terus gimana cara nulisin experience, dan juga personal summary, terus do and dance-nya apa, terus supporting documents-nya apa. Wah, udah banyak banget. Nah, tapi misalnya teman-teman juga lagi sekarang banget pengen apply pekerjaan gitu. Nah, kira-kira tools apa sih yang bisa ngebantu teman-teman supaya teman-teman bisa build CV yang efektif dan ATS friendly, tapi tuh nggak dari nol banget gitu. Nah, ini jawabannya. Oke, ada yang namanya Ambis Impact CV ini, teman-teman. Nah, mungkin aku sedikit ingin menceritakan tentang Ambis Impact CV ini gitu ya. Nah, sebenarnya Ambis ini adalah portal assessment ya, teman-teman. Jadi mungkin untuk job portal itu lebih ke arah kita tuh assessment, teman-teman. Jadi kita mewadahi untuk company-company yang membutuhkan assessment, dan juga teman-teman mahasiswa dan fresh graduate yang butuh assessment, ini akan bisa menggunakan fitur-fitur di Ambis, dan yang mana hasil dari assessment, hasil dari profilnya teman-teman bisa dibuatkan menjadi impact CV. Nah, jadi impact CV ini apa? Impact CV ini adalah personalized resume. Personalized resume. Kenapa personalized resume? Karena nantinya teman-teman bisa bikin banyak CV di dalam impact CV ini. Di dalam dashboard Ambis, ini teman-teman bisa bikin nantinya banyak CV gitu ya. Jadi misalnya teman-teman tadi, jadi kita tuh sangat meminimalisir banget teman-teman buat pakai satu template buat semua job application gitu. Jadi memang kita buat supaya teman-teman bisa personalize resume teman-teman atau CV teman-teman. Yang mana adding points-nya lagi adalah kita memberikan assessment report juga buat teman-teman, supaya teman-teman punya nilai plus yang secara objektif, yang secara sudah ternilai dan certified dari Ambis, bahwa teman-teman tuh punya kemampuan tertentu, punya hasil-hasil assessment tertentu gitu. Mana teman-teman potensi dan kompetensinya berdasarkan standar industri yang ada. Nah, teman-teman bisa pakai Ambis Impact CV ini buat banyak hal gitu ya, mau apply job, apply intern, atau mungkin volunteer, exchange, scholarship, itu sebenarnya bisa. Karena kita personalize itu lah teman-teman, jadi kita bisa diedit-edit di situ. Oke, mungkin boleh di next. Oke, thank you. Nah, kenapa tadi Ambis Impact CV? Karena di sini kita memang mengutamakan kalau misalnya CV-nya ini untuk bisa lebih impactful dan lebih bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi nggak cuma CV tentang diri teman-teman, tapi ada tentang asesmennya teman-teman gitu. Dan ini bisa dipakai di semua company dalam semua rekrutmen proses. Jadi memang ini bisa di-download sama teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman udah selesai bikin, itu bisa langsung di-download gitu. Dan yang teman-teman download, yang teman-teman bikin, itu bisa langsung di-share gitu. Mau ke teman-teman sendiri gitu, itu bisa gitu. Terus juga ke misalnya ke mau dikirim ke email buat recruitersnya, itu juga boleh gitu ya. Nah, terus juga untuk selain itu juga ada insight ya dari teman-teman, supaya teman-teman tahu skill teman-teman tuh sampai mana, yang tadi dari asesmen tadi. Oke. Boleh mungkin di next. Nah, ini aku coba kasih spoiler terkait Ambis Impact CV. Nah, jadi sebenarnya komponen-komponennya itu mirip sama yang aku jelaskan di awal, yang efektif itu seperti apa.
Nah, di sini aku coba jabarkan sedikit. Yang pertama ada profile. Di sini ada informasi-informasi yang memang harus teman-teman cantumkan kayak personal summary gitu. Ini harus ya. Jadi kalau di AMS itu memang harus supaya teman-teman udah langsung ada additional points-nya. Jadi ada education, juga ada personal data yang memang harus dicantumkan. Nah, di sini ada juga yang namanya applying for, also to fit to job like, sama expected benefit. Kenapa ada ini? Karena kita mau supaya impact CV ini personalized, benar-benar serius teman-teman mau nge-apply ke job apa gitu. Jadinya memang sesuai sama yang teman-teman apply gitu ya. Jadi kenapa ada applying for, supaya benar-benar teman-teman tulis buat misalnya konten marketing di perusahaan B gitu. Jadi perusahaan B ketika nerima CV-nya, wah ini CV memang khusus dibuat untuk melamar perusahaan saya gitu. Nah, yang kedua ada AMBIS assessment, yang mana tadi hasil asesmen teman-teman gitu ya, teman-teman udah bagusnya di mana gitu ya, itu bisa dimasukin ke sini gitu. Jadi secara asesmen yang udah objektif, teman-teman punya adding points juga, yang mana biasanya juga dari company-company itu biasanya ketika setelah CV akan ada asesmen juga gitu misalnya. Nah ini tuh teman-teman udah ngasih hasil asesmen teman-teman gitu. Nah yang ketiga ini ada experience. Nah experience ini teman-teman bisa cantumkan kayak tadi juga. Sini kita pakai bullet points, dan juga nanti untuk penulisan personal summary dan juga experience juga ada panduannya di dalam dashboard AMBIS. Jadi teman-teman tinggal ikutin sesuai dengan experience teman-teman gitu. Oke, boleh next. Oke, nah di sini ada lembar keduanya gitu ya. Misalnya teman-teman CV teman-teman panjang gitu ya, experience-nya banyak. Ini boleh juga ditambahin organizational experience. Terus juga di sini ada skill certification portfolio. Ini biasanya perlu dimasukin juga ya teman-teman. Dan untuk skillnya sendiri, nanti soon di AMIS juga akan ada assessment yang secara objektif melihat skillnya teman-teman gitu ya, supaya memang tahu nih level teman-teman seperti apa gitu. Karena ketika memang nanti sudah objektif dan sudah certified, itu akan lebih menggambarkan diri teman-teman gitu ya, skill teman-teman gitu. Dan di sini tunggu sebentar. Di sini juga ada QR code dan linknya juga. Jadi ketika teman-teman download ini tuh bisa langsung hyperlink ke profil teman-teman, profil ambisnya teman-teman. Jadi kalau misalnya company ada yang mau lihat profil teman-teman secara lengkap, itu tuh udah langsung ya scan QR code, terus juga tinggal klik gitu. Jadi udah bener tinggal klik dan scan aja gitu. Oke, boleh next. Nah, buat teman-teman yang mau pakai Ambis Impact CV, teman-teman bisa sign in atau login buat yang udah punya akun Ambis, terus ke ambis.co.id /impact CV. Nah, buat teman-teman yang baru register gitu ya, teman-teman complete profile teman-teman, karena di sini profile teman-teman yang nanti akan di-generate buat ke CV-nya. Kemudian, take AMIS assessment dan juga video interviewnya supaya kita mendapatkan gambaran yang objektif terkait diri teman-teman. Kemudian, kalau teman-teman sudah selesai semuanya, teman-teman bisa langsung download impact CV-nya dan pakai ke company yang teman-teman ingin lamar. Gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di ada CV builder dan juga ada archive. Jadi kalau teman-teman udah bikin satu CV, itu akan masuk ke archive. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya butuh lagi, bisa lihat di situ. Kalau misalnya teman-teman butuh bikin baru, bisa ke CV builder. Jadi nanti teman-teman bisa bikin banyak dan bisa lihat history CV yang udah teman-teman bikin gitu. Dan ini free ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu bayar apapun. Dan teman-teman ketika take AMIS assessment juga, teman-teman bisa dapat resultnya. Dan ketika dapat resultnya, teman-teman bisa tahu nih, teman-teman tuh udah bagus di mana atau masih kurang di mana yang perlu teman-teman improve. Misalnya, teman-teman dari AMIS assessment ini udah bagus nih di grid-nya gitu. Teman-teman tuh orangnya pekerja keras gitu. Nah, tapi teman-teman masih perlu improve di bagian critical thinking. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata level critical thinking teman-teman tuh ada di mana, dan dari situ teman-teman bisa lihat juga kan apa yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa ke depannya meningkatkan critical thinking teman-teman. Karena bisa aja kan ketika kita mungkin selama ini masih belum dipanggil gitu ya dari job yang udah kita apply, ternyata kita masih punya kekurangan dari diri kita sendiri gitu. Oke? Berarti kan kita harus selalu improve diri kita supaya kita juga bisa mencapai target dan goals kita.
kayak gitu. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan diri teman-teman lewat asesmen yang AMIS punya. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini buat teman-teman yang mau sekarang juga buat pakai Impact CV-nya, boleh ke amis.co.id/Impact CV. Nanti buat yang udah take assessment maupun yang udah complete profile udah bisa langsung nih bikin CV-nya gitu. Jadi nanti di CV builder-nya itu tinggal di personalize aja teman-teman mau nge-apply kemana gitu. Oke, nah ini juga nggak kalah penting ya teman-teman. Selain tadi AMIS Impact CV, kita juga di sini ada beberapa vakansi yang dibuka gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat di amis.co.id/new opportunities. Jadi buat teman-teman yang udah punya AMIS dashboard gitu ya, itu teman-teman bisa lihat di new opportunities untuk lihat opportunities yang lagi dibuka, dan juga ke Impact CV untuk download Impact CV misalnya teman-teman mau apply ke company di luar dari yang ada di AMIS gitu. Nah, misalnya di sini ada lagi masih dibuka banget nih teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung apply gitu ya untuk multinational insurance company. Ini juga dibutuhkan, teman-teman bisa lihat requirement secara nah, jadi teman-teman bisa lihat nih requirement-nya di sini juga, dan tapi lebih detailnya lagi ada di new opportunities ya teman-teman. Di sini juga kita ada pembukaan untuk finance dan admin officer untuk company dari creative industry, dan juga dari AMIS sendiri kita buka future impact consultant program teman-teman. Bagi teman-teman yang mau coba bergabung di AMIS, nah teman-teman juga bisa langsung ke amis.co.id/FICP. Oke. Nah, teman-teman juga bisa pakai Impact CV ini buat langsung apply ke semua perusahaan yang buka di AMIS itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apply ke ya perusahaan yang buka vakansi di AMIS gitu ya, di new opportunities ini, teman-teman nggak perlu download terus kirim lagi ke email, itu nggak perlu. Jadi teman-teman bisa langsung apply, itu udah langsung ke apply ke perusahaannya kayak gitu. Jadi dan akses teman-teman juga udah langsung kekirim di situ. Jadi teman-teman udah tinggal apa ya, ready aja gitu kalau misalnya teman-teman udah punya AMIS dashboard gitu. Oke. Nah, mungkin ini sedikit aja dari aku. Kalau misalnya, ini quotes ya sedikit. Kalau misalnya ada kesempatannya belum terbuka buat teman-teman, teman-teman buat kesempatan itu datang ke teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman berikan yang paling terbaik, usahakan yang paling terbaik gitu. Karena meskipun teman-teman udah punya banyak segudang experience, segudang ilmu, segudang skill, tapi teman-teman mungkin nggak humble enough untuk terus belajar. Nah, mungkin itu yang menjadi PR gitu ya buat teman-teman, karena nantinya ketika di dunia kerja, teman-teman akan dituntut untuk terus belajar, untuk be humble, untuk terus memberikan yang terbaik gitu. Jadi ketika mungkin teman-teman masih lihat CV teman-teman masih kurang oke, lebih baik teman-teman usahakan memberikan yang terbaik. Pakai mungkin yang kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu, pakai Impact CV juga boleh gitu kan untuk apply ke lowongan yang teman-teman mau gitu. Karena teman-teman yang penting adalah teman-teman tahu tujuan teman-teman dan teman-teman terus improve diri teman-teman gitu. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman dan semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga ketika teman-teman mau apply ke suatu pekerjaan, teman-teman bisa lancar dan diterima ya gitu teman-teman. Amin. Semoga lancar ya teman-teman. Semangat.